Ini serat ini nanti saya masukkan ke tank sprayer, maka dia biasanya menyumbat filter spraynya ya teman-teman. Jadi saya nggak pakai ini teman-teman. Oke. Halo Lur, sehat kan? Semoga kalian sehat terus dan selalu terancam kaya. And I'll be running, possessed by a low, low voodoo. Fired up like a wolf on the full moon. And we're stuck in a la la land. The tides will turn without us. And I'll be killing time like Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman petani porang. Sekarang kita mau aplikasikan ini bahan-bahan ini ke kohe. Sebelumnya saya jelaskan dulu takarannya yang biasa saya gunakan untuk fermentasi. Yang pertama bakteri teman-teman atau mikrobahayati ini saya biasanya pakai dalam 1 ton pupuk kohe, atau dalam 1 ton kohe saya berikan 1 botol M4 ataupun mikrobahayati teman-teman. Jadi bagaimana cara menakarnya, yaitu jika teman-teman menggunakan kohe itu, contoh nih ya, 1 karungnya kita timbang dulu dalam 1 karung itu berapa kilo. Baru nanti kita rata-ratakan jumlah karung yang teman-teman ini isi pupuk kandang tadi. Jadi kalau 100, kalau 1 wadahnya ini atau 1 karungnya ini 25 kilo semuanya, berarti dia sekitar 2.500 kilo ya, ataupun 2,5 ton. Berarti teman-teman bisa pakai ini 3 botol ya, 3 botol. Jadi dalam 1 tonnya biasanya saya pakai mikrobahayati ini 1 wadah ini ya teman-teman. Ini berisi 1 liter teman-teman. Jadi dalam 1 ton saya kasih 1 liter ini. Terus untuk trikogenya ataupun spora hayatinya, saya biasanya pakai itu dalam 1 ton 1 kilo trikoge ataupun spora hayati. Jadi dalam 1 wadah ini biasanya berisi sekitar 500 gram teman-teman. 500 gram atau bisa kita katakan setengah kilo. Jadi dalam 1 ton saya beri spora hayati ini 1 kilo atau 2 wadah. Kalau ini kan 1 wadahnya 500 gram teman-teman, atau setengah kilo. Jadi dalam 1 ton saya berikan 2 wadah. Jadi kalau teman-teman nanti mau fermentasi 3 ton berarti pakai 6 wadah ya. Karena satu kemasan ini berisi sekitar 500 gram atau setengah kilo teman-teman. Terus gula ini dalam 1 takaran aplikasi ataupun 1 adukan bahan biasanya saya kasih 1-2 kg teman-teman. Jadi ini kita seumpamakan ini tong besar yang ukuran 200 liter. Jadi gula ini saya kasih dalam tong besar ini 1 kilo sampai 2 kilo. Jadi saya cairkan dulu baru saya masukkan sini nanti. Terus yang ketiga ini ada urea tadi ya teman-teman. Urea ini dalam 200 tong besar, dalam 200 liter atau 1 tong besar, tong biru ataupun drum ya, itu saya berikan 1 kilo teman-teman. 1 kilo. Jadi 1 kilo saya berikan untuk ureanya. Terus untuk furadan ini kalau memang teman-teman pakai kohe kambing itu nanti ketika aplikasinya ditebarkan aja di bagian kohenya. Kalau untuk dosisnya biasanya saya nggak terlalu banyak teman-teman. Yang penting setiap lapis saya kasih furadan ini. Nah sekarang kita mau aplikasikan. Contoh ini kita umpamakan ini drum ataupun tong yang isi 200 liter ya teman-teman. Jadi saya isikan ini. Nah, campurkan dulu. Setelah itu trichodermanya. Ya sekali lagi teman-teman, ini hanya simulasi ya, untuk teman-teman nanti kalau untuk aplikasinya atau pengadukannya itu pakai cara teman-teman sendiri ya teman-teman. Kalau kemarin saya pakai yang agak besar karena kemarin memang jumlah pupuknya agak banyak. Terus yang ketiga
kita pakai gula merah. Kita campurkan. Lalu kita aduk. Kita aduk sampai rata. Ya, sampai rata. Nah, kita tunggu dulu 1-2 jam teman-teman. Jadi tujuannya untuk mengaktifkan bakteri dan jamur yang ada di bahan-bahan tadi ya teman-teman. Nah, sambil kita nunggu ini, kita cairkan dulu ureanya. Jadi kalau biasanya urea itu saya aplikasikan terakhir setelah kita siap untuk menyiramnya. Karena kalau ureanya nih di dalam sini terlalu lama, nanti panasnya dia biasanya berdampak pada mikroba dan bakteri yang ada di sini. Oke, kita cairkan dulu. Ya, kita cairkan dulu. Jadi untuk tong berisi 200 liter air itu pakai urea ini sekitar 1 kilo ya teman-teman. Ini kan cuma simulasi, sekali lagi ini cuma simulasi. Jadi nanti kalau teman-teman pakai tong yang ukuran 200 liter itu yang besar itu bisa dikasih urea 1 kilo dan gula merahnya itu 1-2 kilo ya teman-teman. Terus kalau untuk E4 dan trichodermanya teman-teman sesuai banyaknya kohe yang teman-teman gunakan. Kalau kohenya itu ada 4 ton ya berarti 4 wadah E4, terus ininya berarti trikogenya itu 8 bungkus ya teman-teman, itu ya. Nah, ini hanya simulasi aja teman-teman. Kalau prakteknya teman-teman saya yakin dengan cara-cara teman-teman sendiri lebih efisien lah, lebih bagus lah yang jelas. Nah, nanti kalau sudah cair, kalau sudah siap untuk diaplikasikan ke kohe, baru kita tuangkan, dicampurkan di tong yang berisi 200 liter itu ya teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman, hindari bahan-bahan yang bisa membuat jamur atau bakteri ini mati teman-teman. Contoh yang bisa membunuh bakteri dan jamur atau spora hayati ini biasanya adalah fungisida kimia. Jadi hindari penggunaan fungisida kimia dalam penggunaan aplikasi ke kompos ya teman-teman. Jadi itu teman-teman. Nanti kalau untuk cara untuk mengaplikasikannya ke kompos, teman-teman bisa pakai dengan cara teman-teman sendirilah. Yang jelas kalau saya itu pakai gembor karena alasannya tadi trichoderma ini bahan seratnya agak besar ya. Jadi kalau saya pakai tank sprayer itu biasanya dia itu menyumpal di filter atau penyaring di bagian sprayer itu, ujung sprayer itu ya. Atau teman-teman mau pakai mungkin steam atau apa itu terserah teman-teman. Jadi dengan cara teman-teman sendiri. Itu aja teman-teman. Untuk aplikasinya kita lanjutkan ke video selanjutnya biar detailnya jelas dan durasinya tidak terlalu lama, karena nanti kalau terlalu lama juga teman-teman bingung ya. Sambil nunggu ini sekitar, pokoknya ditunggu 1-2 jam. Supaya apa? Supaya tujuannya bakteri ini nanti bisa aktif dulu ya teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.